ikhlas sebuah wadah yang tepatnya 24 Februari 2017 ya, 18 ya, 2018 di mana kami membuat sebuah karakteristik sedikit berbeda dengan umumnya komunitas yang lain, di mana kami mencoba mengisi sisi yang mungkin sedikit banyak terlupakan oleh para kawan-kawan komunitas lain, yaitu kami menamakan perlengkapan yang artinya mencoba untuk melengkapi apa-apa yang mungkin masih diperlukan untuk dilengkapi. Antara lain sepanjang perjalanan kami melihat kawan-kawan komunitas itu bergerak di bidang makan maupun minum, karena memang sunahnya memberi makan minum anak yatim itu pahalanya sangat luar biasa. Tanpa kami mengabaikan yang dimaksud, tetapi pada prinsipnya sama, kita juga ingin berbagi, bersedekah, dan mudah-mudahan insya Allah mendapat wasilah pahala juga yang sama. Kami salah satunya seiring perjalanan sering ngajak ngobrol anak-anak santri bahwa kadang mereka ini dari 1000 Laskar Langit. Kami bermitra jauh sebelum komunitas ini ada ya. Jadi saya lanjutkan, sering kami diskusi sama anak-anak atau santri yang kita kunjungi bahwa mungkin dalam 1 tahun itu namanya sikat gigi belum pernah ganti, yang namanya odol ataupun sabun bahkan berebut gitu kan. Kemudian ketika mau masuk tahun ajaran baru, kekurangan alat-alat tulis, bahkan mungkin kalau mandi berebut handuk dan lain sebagainya. Nah, atas dasar pengalaman itulah kami coba mengisi atau menyisipkan dari hal-hal yang memang mungkin tidak terlihat secara umum. Jadi kami coba masuk ke situ, dan itu seperti yang Ustadz mungkin biasa lihat, yang kami bawa souvenir kita kemas seperti packing kado. Dan bagi kami melihat anak-anak ketika menerima dengan senyum yang sangat luar biasa, hati kami itu menjadi juga sangat lebih luar biasa. Mudah-mudahan itu jadi wasilah kawan-kawan semua donatur, insya Allah diterima Allah. Alhamdulillah, barakallah. Selamat datang Ustaz. Ustaz, mantap. Ya Allah, sudah cukup tadi. Mantap. Sini ada. Beb. Mantap. Ada kompok. Masih sehat. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan pada Habib. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di rumah Kak Yanti, Ustaz. Jadi kami dari keluarga besar Perlengkapan Duafa sekali lagi mengucapkan selamat datang. Semoga Allah memberkati kita semua. Baik, mungkin boleh izin sambil duduk, Ustaz. Tadi kami sedikit bercerita tentang sejarah komunitas kami, Gerakan Perlengkapan Duafa ini berdiri. Jadi sedikit saya ulangi, mungkin Ustaz, mudah-mudahan bisa memberikan wejangan untuk kami. Artinya istilahnya kalau HP itu ngecas, Ustaz, dimana mungkin kita ini kadang manusia itu naik, Ustaz ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di kami. Insya Allah kita ngecas terus, dan salah satunya kami berharap Ustaz datang sini juga bagian dari itu. Alhamdulillah sepanjang perjalanan ini kita hampir 4 tahun berjalan, Ustaz. Ini adalah kan 150 sekian lah ya, setiap 126 pekan. Insya Allah kegiatan kami pun setiap Ramadan kita buka setiap hari untuk berbagi takjil, bahkan mungkin
berbagi buka puasa dan sahur untuk duafa dan pondok pesantren. Jadi insya Allah kami berniat sampai sepanjang hayat, bahkan insya Allah berharap kepada anak turunan kami bisa melanjutkan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, termasuk beliau-beliau inilah juga penyemangat kami, Ustaz Irfan, Ustaz Rahman, salah satu penyemangat kami, pendorong spirit kami. Salah satu Ustaz Rahman yang pondoknya mungkin sangat jauh saja, sangat jauh, tapi alhamdulillah kemarin beberapa kali kita ke sana, walaupun ada kalau istilah lagu tadi jatuh bangun Ustaz ya, yang kami alami, tapi alhamdulillah tidak ada sedikit pun terdengar keluhan, bahkan terucap insya Allah kami akan kesini lagi Ustaz. Jadi itu salah satu semangat lah kita. Kalau berbahasa Pontianak tuh jangan begini, yang kesana kita sanggup, masih kita tidak sanggup. Artinya salah satu untuk membakar semangat, menjadi sebuah percontohan bahwa dengan Ustadz seorang diri berani berjuang jauh dari manapun siapapun, karena yakin Allah itu ada, dan tanpa ada siapapun berharap Allah akan menolong orang yang ada di jalan Allah. Dan itulah menjadi salah satu spirit kami. Mungkin menyikat waktu dan Habib pun sudah datang. Insya Allah kami akhiri sedikit sejarah singkat perjalanan perlengkapan duafa, dan berharap nanti keluar doa-doa dari para orang soleh untuk terus membersamai perjuangan kami. Baik, itu dulu Ustaz yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Ahmed yang sudah menyampaikan sedikit atau sekilas perjalanan perlengkapan duafa yang insyaallah kita laksanakan setiap hari Sabtu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Habib Said Adnan Zahab sudah berkumpul bersama kita untuk mengefektifkan waktu pada hari ini. Kita akan segera mendengarkan kajian bulanan kita, kajian keluarga besar perlengkapan duafa yang akan disampaikan oleh Habib Said Adnan Zahab, yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa penutup. Perkenalkan oleh Ustaz, kami persilahkan. Monggo Ustaz, bisa di atas Pak Ustaz, mau kita kalian live streaming. Siap. Bisa YouTube ya? Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Waqala Nabiul Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya cintai segenap para alim ulama, para dewan guru, para orang tua yang telah hadir di tempat yang mulia ini, khususnya kami sebutkan teman seperjuangan kami Al-Ustaz Abdul Rahman Dahlan. Alhamdulillah beliau ini satu angkatan dengan saya di Pondok Jawa. Dan memang betul seperti yang sudah dikatakan
bahwa beliau membuat sebuah pesantren di lokasi yang cukup jauh, Masya Allah. Tapi kita sering berkomunikasi untuk saling tukar pikiran dalam menyenergikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren beliau selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman kami Ustaz Irfan Wal Mukmin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan tetap eksis dalam memberikan spirit bagi kita semua yang hadir pada saat ini dalam menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang kedua, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada segenap orang-orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, yang insya Allah saya yakin anda semua yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang selalu dicintai oleh Nabi SAW, termasuk orang-orang yang selalu dipandang oleh Nabi SAW. Maka insya Allah di dalam majlis yang mulia ini kita berkumpul hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menjadi aktivitas kita, insya Allah selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada sahibul bait atau sahibul hajah yang telah mengundang kami pada siang hari ini, Ibu Yanti sekeluarga, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semua keluarga, anak, cucu, menantu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah saya atau sekedar motivasi di siang hari menjelang adzan zuhur ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang pertama karena saya sedang kurang sehat. Kemarin sore sempat main bola, terpelecuk sedikit. Ya, bukan nggak pemain profesional, bukan nggak dibayar orang, tapi hanya untuk niat silaturahmi, niat untuk olahraga. Cuman yang namanya musibah kita tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hari ini. Sempat berpikir untuk diganti. Teman saya juga lumayan banyak yang mungkin siap untuk mengisi di siang hari ini, tapi di dalam hati kecil saya ini walaupun mungkin di dalam struktur, dalam perlengkapan doa apa ini tidak masuk, tapi hati saya itu selalu memanggil untuk bisa termasuk di dalam anggota-anggota tim perlengkapan doa apa. Bukan hanya saya mengenal Ibu Yanti sendiri, tapi saya melihat bagaimana perjuangan abang-abang, kakak-kakak, orang-orang tua kita yang Masya Allah semuanya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka saya akan meminta kepada Allah supaya tetap sehat untuk bisa hadir pada siang hari ini. Dan Alhamdulillah takdir Allah telah berbicara, saya bisa hadir di kediaman Ibu Yanti. Alhamdulillah. Dan yang kedua, permohonan maaf saya ingin sampaikan kepada anda sekalian karena mungkin sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Mungkin yang biasanya kita lihat air itu cuma 1 gelas, sekarang sudah 2 gelas. Ya kan? Kita tidak tahu di belakang itu masih ada sisa atau enggak. Ya, kalau memang belum, kita buat lagi. Nah, karena acara kita ini cukup panjang. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampai di sini, saya lihat wajah-wajah antum semua ini wajah-wajah yang bahagia. Mudah-mudahan semuanya ahli surga. Kenapa saya mengatakan wajah-wajahnya bahagia? Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afan fi jasadi wa hudiya bi wa iddahu kutayomi faka'annama hayyazat dunya faka'annama hayyazat dunya bi asriha. Yang artinya barang siapa di pagi hari Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman untuk kita semua, tidak ada gangguan, tidak ada yang mohon maaf berbuat jahat sama kita,
lalu kemudian diberikan kesehatan di dalam badan jasmani kita, lalu kemudian diberikan kenikmatan makan dan minum pada hari itu, maka kata Nabi SAW, seakan-akan kita itu diberikan dunia dan seisi-isinya. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya suka kasih gambaran kepada kawan-kawan saya. Kau ini sebenarnya kaya. Kenapa saya katakan kaya? Tuh tengok tuh, kau bisa minum kopi. Nikmat apa tidak minum kopi? Nikmat. Hari ini Anda minum kopi, besok belum tentu Anda minum kopi. Maka rasakan kenikmatan yang Allah berikan hari ini. Dan itu menunjukkan betapa besarnya karunia yang Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita lihat, bukan hanya langsat, kue sus pun ada, kue apa dia ada, risoles pun ada, semuanya lengkap, macam rumah makan gitu. Walaupun makanannya belum disediakan, mudah-mudahan ada, ya, mudah-mudahan ada. Insya Allah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sebagaimana kita membahagiakan orang, Allah kasih kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya bacakan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam mukaddimah yang tadi saya bacakan, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam ayat ini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, dan tentunya saling tolong-menolong di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dapat kita mengerti sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ini harus bisa memiliki sifat seperti sifatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW itu hidup juga pernah susah. Mungkin susah hidupnya Nabi SAW itu lebih dari kita. Nabi SAW pernah tidak makan 3 hari. Kita kira-kira pernah tidak makan 3 hari? Tidak pernah, Pak. 1 hari? Tidak pernah. Mungkin kita hanya tidak makan di dalam 1 kali dalam 1 hari. Apakah itu makan malam atau makan pagi, makan siang wajib. Betul atau tidak? Sangat jauh sifat yang ada di dalam diri kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh. Beda dengan diri kita. 1 jam kita tidak dikasih bini makan, kita sebagai laki ini kadang ngeluh. Mana ini tak ada kopi, mana ini tak ada kue. Itu kita. Sangat berbeda jauh dengan Nabi SAW. Maka seyogianya kita sebagai umat Nabi SAW harus bisa belajar untuk mengambil di antara sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah itu hidup dalam keadaan susah, tapi Rasulullah itu masih ada kepekaan di dalam hati, masih ada kesadaran di dalam diri untuk bisa membantu kepada setiap umat manusia yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Artinya apa para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Tingkat solidaritas dari diri baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pertolongan, meringankan beban dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Dan beliau tidak pernah mementingkan diri beliau sendiri, tapi beliau tetap selalu berusaha bagaimana caranya ada kepedulian untuk bisa membantu kepada sesama. Ini yang harus ada di dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hidup di dunia tidak sendiri. Kita ini hidup di dunia dengan manusia-manusia yang lain, yang mana mereka itu bisa membutuhkan kita atau sebaliknya kita membutuhkan mereka. Maka ambillah sifat kasih dan sayang yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Saya contohkan,
pernah pada suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum makan. Sudah 3 hari tidak ada sesuatu makanan yang masuk ke dalam perut saya. Tolong saya, wahai Rasulullah." Maka bagaimana sikap Nabi? Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Baik, saya akan menolongmu, tunggu sebentar, saya akan pulang ke rumah." Rasulullah pulang ke rumah, bertanya kepada istri tercinta Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan yang bisa dimakan? Ada makanan yang bisa diberikan?" Maka apa kata Sayyidatuna Aisyah? "Wahai Rasulullah, maaf, tidak ada sesuatu makanan yang bisa dimakan ataupun dibagi kecuali hanya ada segelas air." Maka Nabi SAW melanjutkan ke rumah istri-istrinya yang lain. Pertanyaannya sama, ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Jawaban istrinya semua sama, tidak ada makanan kecuali air. Apakah Nabi SAW langsung kemudian berkata, "Mohon maaf, tidak ada makanan, silakan pergi ke tempat lain"? Tidak, para hadirin. Nabi SAW tidak ingin mengecilkan hati dari seseorang yang sedang kesusahan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sebentar, saya akan memanggil sahabat-sahabat Ansor." Kemudian Nabi SAW memanggil sahabat Ansor dan berseru, "Adakah di antara kalian yang siap menjamu makan orang yang sedang kelaparan ini?" Satu di antara mereka langsung angkat tangan, "Saya siap. Saya yang akan menjamu orang yang sedang kelaparan." Selesai cerita. Selesai cerita. Kembali kepada kehidupan kita, realita di dalam kehidupan kita. Kalau semisalnya Anda kebetulan didatangi oleh seorang laki-laki, Anda tidak pernah kenal siapa laki-laki itu. Tidak tahu Anda, apakah dia dari Jeruju, apakah dia dari Siantan, Anda tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia hanya datang dan berkata, "Pak, tolong, saya lapar, saya belum makan dari pagi, bisa tolong nggak?" Saat itu Anda akan bisa memberikan pilihan iya atau tidak. Kalau Anda memberikan pilihan iya, berarti Allah menghendaki Anda itu baik. Tapi kalau Anda mengatakan, "Mohon maaf, tidak ada," padahal duit ada, padahal duit ada, berarti Allah belum menghendaki Anda untuk menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya di dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang untuk bisa mendapatkan kebaikan, maka Allah itu akan menjadikan dirinya sebagai orang yang dibutuhkan oleh orang lain setiap waktu, setiap saat. Setiap waktu, setiap saat. Jadi kalau ada siapapun mereka, keluarga, saudara, tetangga, apalagi orang-orang yang memang butuh perhatian khusus dari kita, seperti orang-orang fakir, seperti orang miskin, setiap minggu datang kepada kita, kira-kira ada tidak beras? Kira-kira ada tidak sembako? Kami sekeluarga belum makan nih, tolong dibantu, tolong, susah kami nih, hidup kami susah. Ya, Anda bisa menjawab panggilan dari orang-orang yang semacam itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Semua doa Anda dikabulkan oleh Allah, dan tidak akan ada hijab lagi antara Anda dengan Allah. Kenapa? Karena Anda memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Maka saya mengatakan kepada orang-orang, di saat kita ini memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada orang lain, jangan terpaku dengan harta, jangan terpaku dengan jabatan, tapi yang diperlukan adalah kepekaan hati, kesadaran diri. Karena dalam membantu orang, terutama umat Nabi SAW, itu tidak memandang duit, tidak memandang pangkat. Karena konteks membantu orang yang sedang susah, itu bisa dengan doa, itu bisa dengan hati, itu bisa dengan uang, itu juga bisa dengan pangkat ataupun kekuasaan. Maka sekarang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat kemampuan yang Allah berikan kepada kita.
Kalau kita ini tergolong orang yang diberikan kemampuan oleh Allah dengan kelebihan harta, alhamdulillah. Anda diajak gabung dalam tim perlengkapan duafa. Anda harus berterima kasih kepada orang yang pertama kali mengenalkan Anda ke dalam organisasi tersebut, kepada lembaga tersebut. Kenapa? Karena orang inilah yang menjadikan Anda lebih banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Kalau toh memang Anda bukan tergolong orang yang punya uang yang banyak, tapi Anda punya kepekaan hati dan kesadaran diri ketika ada orang fakir miskin, ya Allah ini kesian benar nih tetangga saya, makan susah satu hari, mana anak 3, punya kepekaan hati, punya kesadaran diri. Bang, saya pengen masuk dalam anggota tim perlengkapan duafa, boleh apa enggak? Boleh. Saya usulkan bang, tetangga saya ada. Sebab orang lain mendapatkan hidayah, Anda pun bisa mendapatkan hidayah dan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh ulama, para hadirin, maqam dari ilmu tasawuf yang paling tinggi itu adalah al-insaf, adanya kesadaran di dalam hati. Banyak kalau kita bilang orang kaya di Pontianak ini banyak, cuman pertanyaannya, dia sadar nggak bahwa dia itu kaya dan dia itu harus bisa membantu orang? Nggak sadar. Ya, sebagian dari mereka yang kita lihat memiliki harta yang lebih, yang memiliki rezeki yang banyak, mereka itu tidak sadar bahwa sebagian dari harta mereka ada hak-haknya orang lain. Ingat itu, ada hak-haknya orang lain. Maka kita sebagai satu lembaga, satu komunitas, satu organisasi, kalau kita bisa mengingatkan, mengajak, merangkul kepada mereka-mereka donatur-donatur yang Masya Allah rizkinya diberikan oleh Allah dengan rizki yang berlimpah, maka itu sebuah kemuliaan untuk kita. Itu sebuah kebaikan untuk kita. Saya kasih satu hadis. Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini: Innallaha ibadan ikhtasahum bin ni'am walil manafi'il ibad bitilkan ni'am faman bakhila bitilkal manafi' naqallahu anhu wa hawalaha ila ghairi, al-qamaqala Nabi Muhammad SAW, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekhususan dari setiap hamba-hamba dengan hamba-hamba pilihan. Apa yang dikhususkan oleh Allah? Dengan berbagai macam kenikmatan. Dan dari kenikmatan itu dia diharuskan untuk memberikan kemanfaatan kepada setiap hamba. Jika dia bakhil, jika dia pelit, jika dia masin, tidak mau memberikan kemanfaatan untuk hamba-hambanya yang lain, maka siap-siap kata Nabi, segala macam anugerah kenikmatan tersebut akan dipindahkan oleh Allah untuk orang lain, lalu kemudian diberikan kepada orang lain. Saya kasih gambaran yang paling sederhana. Biasanya kita di rumah punya mic sound, betul atau tidak? Karena kadang kita ngadakan pengajian, ya, kadang kita ngadakan aresa. Memang itu sebagai inventaris untuk keluarga kita. Tapi kira-kira inventaris yang kita beli berupa speaker sama mic bisa bermanfaat lebih banyak atau tidak? Bisa lebih banyak. Manfaat lebih banyak untuk umat Nabi SAW. Ada tetangga yang meninggal, dia antar ke kuburan, kira-kira perlu tidak speaker aktif lengkap dengan mic? Perlu tidak? Perlu. Untuk dibacakan talqin. Ada tetangga ingin baca maulid, ingin minjam, perlu apa enggak speaker aktif sama mic? Perlu. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan, kira-kira kita yang punya dapat pahala apa enggak? Dapat kebaikan apa enggak? Dapat kebaikan, Pak. Ya, dapat kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para alim ulama, mereka itu selalu mengamalkan apa yang sudah diadakan oleh Nabi SAW.
Jika kita ingin nikmat yang Allah berikan untuk kita tidak pindah kepada orang lain, maka kita harus pandai menggunakan nikmat Allah tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Banyak umat Nabi yang hidup bersama kita, tapi hidupnya tidak senasib dengan kita. Hari ini kita bisa minum jeruk, tapi hari ini juga ada umat Nabi yang mungkin tidak bisa minum jeruk seperti nikmatnya kita minum air jeruk sekarang. Hari ini kita bisa jalan-jalan sama keluarga, tapi ada di antara umat Nabi yang belum bisa jalan-jalan sama keluarga. Kenapa? Karena hidupnya tidak senasib dengan kita. Tapi lantas apakah kita diam? Lantas apakah kita hanya bisa diam? Kita menutup mata, kita menutup telinga, kita menutup mulut. Tidak pernah hadir. Demi Allah, hal yang seperti itu kalau kita lakukan, itu akan menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu sudah banyak menyampaikan hadis tentang kasih sayang. Kita sebagai umat Nabi ini harus benar-benar memiliki sifat kasih sayang seperti sifat kasih sayangnya Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-Rahim Yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita ini harus bisa berbagi kasih sayang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Bukan hanya untuk orang lain dari kalangan keluarga, tapi untuk umat Nabi. Lihat itu, untuk umat Nabi, baik yang Anda kenal ataupun yang tidak Anda kenal, baik yang ada hubungannya dengan Anda ataupun yang tidak ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada setiap komunitas yang mengulurkan tangannya hanya untuk membantu kelangsungan hidup dari umat Nabi SAW. Berarti Anda itu ingin selalu berada di dalam barisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah berada di dalam barisan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak diragukan, Anda sekalian termasuk calon penghuni surga Allah. Nikmat apa Anda? Nikmat apa Anda? Nikmat. Ini yang kita cari. Nikmat hidup di dunia itu hanya sebentar, tapi nikmat hidup di akhirat itulah yang akan kekal lagi abadi. Maka saya ingin ingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, dalam kita membantu ataupun meringankan beban orang lain, jangan sampai kita memilah dan memilih. Mereka berhak dibantu, kita bantu. Terutama umat Nabi SAW. Ya, terutama umat Nabi yang seiman dengan kita, yang seakidah dengan kita, Masya Allah, itu pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti Nabi SAW, Rasulullah itu orang Yahudi dibantu. Tapi kalau kita mungkin masih mikir nih, betul atau benar? Mikir tak Pak? Mohon maaf, bantu orang Cina miskin, susah. Mungkin kita masih mikir. Mungkin ada di dalam pikiran kita satu orang, tapi ternyata di dalam pemikiran yang lain belum tentu setuju. Padahal Nabi SAW sudah mencontohkan. Sampai orang Yahudi pun pernah dibantu oleh Nabi SAW. Oleh karena itu para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saatnya kita ini berbuat. Berbuat untuk apa? Berbuat untuk kehidupan kita setelah kematian. Sudah cukup kita ini banyak berbuat untuk kehidupan kita di dunia. Contohnya apa? Kita berbuat untuk diri kita sendiri. Kita punya cita-cita ingin jadi orang sukses, itu berbuat untuk diri kita sendiri. Lalu kemudian kita punya tanggung jawab dan segudang amanah. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga. Kita berbuat untuk mereka. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Anda bisa berbuat untuk diri Anda hidup setelah kematian? Karena kehidupan yang lama adalah kehidupan setelah kematian, bukan kehidupan di dunia. Sekarang masih hidup, mungkin 1 jam lagi. Tidak sampai 1 jam, mungkin 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Ya, tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit.
Makanya guru-guru kami selalu mengatakan yang penting kamu itu berbuat. Satu tujuan seperti tujuannya Nabi. Nabi itu ingin menyelamatkan umat manusia. Nabi itu ingin menolong umat manusia. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Saya ingat guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu, hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan ada dua hal yang dapat menyenangkan hati Rasulullah SAW. Yang pertama, mengajarkan orang tentang ilmu agama. Dan yang kedua, memberi makan kepada umat Nabi SAW. Kalau Anda masih belum bisa memberikan ilmu agama kepada orang lain, mungkin Anda bisa mengambil bagian yang kedua, memberi makan kepada umat Nabi SAW. Itu pahalanya Pak, Bu, sangat besar. Pahalanya sangat besar. Jangan kita anggap enteng. Awak punya duit 100.000, 40.000, awak belikan bungkusan 2 untuk istri, untuk anak, 2 bungkus lagi. Cari orang fakir, cari orang miskin. Hari ini saya mau kasih makan siang untuk orang fakir. Pahalanya besar. Seperti yang dikatakan di dalam riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, makan waktu yang sangat lama. Tapi setelah rampung pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim itu sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Jadi total 4000 rakaat yang dilakukan ibadah sholat oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah memuji apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Allah mengatakan, ya Ibrahim, ada yang lebih besar pahalanya dari apa yang telah kamu lakukan, seperti ibadah sebanyak 4000 rakaat di setiap penjuru Ka'bah. Maka bertanya Nabi Ibrahim, apa itu? Ibadah apa itu? Kok ibadahnya bisa lebih besar? Perjuangan Nabi Ibrahim itu sudah sangat besar, membangun Ka'bah, lalu kemudian beribadah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Ibrahim, it'amu 'alal ju', memberi makan kepada orang yang lapar. Kita ini sholat 2 rakaat subuh alhamdulillah kuat. Tapi coba 200 rakaat kuat atau enggak? Kuat atau enggak? Enggak kuat. Apalagi 4000 rakaat. Enggak bakalan kita kuat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan-jalan terbaik untuk kita mendapatkan kemuliaan yang baik. Seperti salah satu contohnya adalah it'amul ju', memberi makan kepada orang yang lapar. Tidak lihat, saya selalu jadikan candaan kepada kawan-kawan, kau kalau banyak duit jamin laku. Betul benar. Kenapa? Agar dapat pahala. Tapi tidak tiap hari. Sedang nggak kau tiap hari. Terkorbannya. Betul benar. Terkorbannya. Maksudnya Pak, Bu, kita ini harus sadar, di saat kita diberikan nikmat oleh Allah, masih ada orang-orang di bawah kita yang belum mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan untuk kita. Makanya kaidah untuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat orang yang berada di bawahmu dari kehidupan yang kamu jalani saat itu. Nah, seperti yang dicontohkan oleh ulama, kalau kita mau meningkatkan tambahan syukur kita kepada Allah, kita itu sering-sering datangi orang-orang fakir, sering-sering datangi orang miskin. Kita lihat kehidupannya, ya Allah, tak batal. Ya Allah, tengok tuh letaknya. Bapak-bapak, ibu udah sampaikan ke ibu yang di bawah. Lihat letaknya, lihat rumahnya. Itu hanya sebuah contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang harusnya bisa membuat semangat kita untuk apa? Untuk berbuat. Karena Nabi sudah meninggalkan warisan terbaik untuk kita. Tinggal kepada kita mau kita teruskan atau tidak. Kalau kita teruskan, kita bahagia dunia akhirat. Kalau kita tinggalkan, kita cuek,
wallahu a'lam. Mungkin ada cara yang lain, alhamdulillah. Tapi cara yang seperti inilah yang selalu dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang terakhir, ya, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hidup gak lama. Hidup kita di dunia ini gak lama. Masing-masing dari kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala hal yang kita lakukan. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, kita bahagia. Kalau kita ternyata banyak melakukan keburukan, kita sengsara. Maka sekarang kembali kepada diri kita. Anda boleh kaya, mungkin orang yang paling kaya di Pontianak. Anda boleh orang yang paling berkuasa, mungkin yang paling berkuasa di Pontianak. Tapi yang akan paling mudah diakui oleh Nabi SAW, yang paling perhatian kepada umat Nabi SAW. Orang yang paling perhatian kepada umat Nabi dalam bentuk apapun, itu yang akan selalu dipuji-puji oleh Nabi. Itu yang akan selalu dibangga-banggakan oleh Nabi SAW. Jadi kita jangan pernah bangga dengan harta yang sudah kita miliki sejauh ini. Jangan kita pernah bangga dengan pangkat yang sudah kita miliki sejauh ini. Tapi yang harus kita banggakan bagaimana kita itu bisa menanam modal untuk kehidupan kita setelah kematian. Itu yang paling penting. Saya kadang tersenyum melihat orang-orang, kau tengok ini investasi aku, tanah ada ini, mobil ini, emas ini, Masya Allah. Masya Allah, banyak ya. Betul benar? Segini dah sertifikat tanah. Banyak benar? Banyak. Tidak perlu dibanggakan. Yang perlu dibanggakan bagaimana kita itu bisa menanam modal untuk kita di akhirat. Itu yang harus kita banggakan. Tidak ada apa-apanya, Pak. Begitu dia mati, jadi apa nih? Jadi rebutan. Begitu dia mati, jadi rebutan. Siapa yang paling pertama merebut? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ahli waris. Ahli waris. Ya, ahli waris. Makanya dikatakan harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan. Sedangkan harta yang kita belanjakan untuk makan, untuk minum, untuk memenuhi fasilitas hidup kita, itu bukan harta kita. Ya, walaupun kita merasakan dari kenikmatan harta tersebut, tapi itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari melalui kesempatan yang mulia ini, kita berharap hati kita ini dipandang oleh Nabi SAW. Hati kita ini benar-benar dicintai oleh Nabi SAW. Satukan visi kita, satukan misi kita, satukan pemikiran kita. Hanya ingin mendapat ridho Allah, hanya ingin mendapatkan restu dari Nabi SAW. Panjangkan tangan kita semua untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, tanpa kita melihat siapa mereka, tanpa melihat bagaimana diri mereka. Yang jelas, kalau kita sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti termasuk dalam komunitas perlengkapan du'afa, Allah menginginkan kita menjadi baik. Kalau kita sudah baik, anak cucu kita baik. Kalau sudah anak cucu kita baik, semua hal yang berkaitan dengan kita, rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita, itu akan menjadi baik. Dan subhanallah, Pak, ya, yang penting kita itu berbuat, walaupun kita komunitas kecil, insya Allah akan bisa memberikan dampak yang besar untuk umat Nabi SAW. Makanya saya sangat bersyukur Anda semua terlibat dalam berbagai macam kemampuan ataupun talenta, karena sedikit banyak saya mengikuti YouTube-nya Anda walaupun saya belum jadi pengikut tetap. Saya melihat terus bagaimana Anda dan rekan-rekan berjuang untuk mensiarkan dakwah Nabi SAW. Insya Allah perkumpulan yang semacam ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, dan tidak keluar kita dari satu majlis yang mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampulkan dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menaikkan derajat kita, dan membersihkan segala macam hati-hati kita yang terdapat sifat-sifat buruk, dan mudah-mudahan Allah menggantikan semuanya dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa ba'dana min masyayikhina wa mu'allimina tarabatana tarabatana min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami memohon ampunan dari-Mu ya Allah. Kami memohon kasih-Mu ya Allah. Ampunkan dan kasihilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dengan program kemuliaan ya Allah. Muliakanlah kami di dunia ya Allah. Muliakanlah kami di dunia ya Allah. Muliakanlah kami di dunia ya Allah, dan muliakan kami juga di akhirat ya Allah, dengan bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami minta kepadamu ya Allah, di waktu yang sangat mulia ini ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala macam sifat-sifat hati yang kotor ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal ya Allah. Jadikan diri kami sebab-sebab kami mendapatkan kebaikan-kebaikan ya Allah, baik untuk kami dan keluarga kami dan semua hal yang berkaitan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang diberikan rezeki banyak oleh-Mu ya Allah, maka berkahilah rezeki kami ya Allah, berkahilah harta kami ya Allah, berkahilah pekerjaan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mengulurkan tangan untuk umat yang lain yang membutuhkan pertolongan, yang dapat meringankan beban-beban mereka ya Allah. Jadikan kami golongan-golongan tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkan semua hajat kami, hajat dunia wal akhirah. Mudahkan semua urusan kami, urusan dunia wal akhirah, dan jadikan diri kami sebagai orang yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami di antara orang-orang yang selalu dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan diri kami sebagai orang-orang yang selalu dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang bisa kami perbuat untuk umat Nabi SAW, baik dengan harta kami, baik dengan kedudukan kami, baik dengan hati kami, ataupun dengan kemampuan yang ada pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridhoilah perkumpulan di siang hari ini ya Allah. Ridhoilah perkumpulan di siang hari ini ya Allah. Pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jangan kau buka aib kami ya Allah. Jangan kau buka aib kami ya Allah. Tutuplah aib kami semua ya Allah. Tutuplah aib kami semua ya Allah, dan jadikan kami semua di antara orang-orang yang baik, yang selalu merindukan kebaikan di atas muka bumi ini ya Allah. Dan jadikanlah sebab kebaikan tersebut hingga kami bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tutuplah usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, dan mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup hayat kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bukan menjadi terakhir dari pertemuan kita. Mudah-mudahan besok entah kapanpun kita akan bertemu di dalam kebaikan-kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Said Abdul Sahab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga kita selalu menjadi umat yang selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dan selalu menanamkan modal setelah kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami atas nama Sahibul Hajat memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz
Ustaz Sayyid Zaid, kemudian Ustaz Irfan dan Ustaz Abdurrahman. Seperti biasa Ustaz, jadi kalau kami ada acara ini, ada souvenir dari kami, ini souvenir dari perlengkapan doa, kami mohonkan kepada Bang Amir untuk dapat menyerahkan kepada Ustaz. Boleh bersilakan. Ustaz, waktu sebentar. Ini ada souvenir khas kami, souvenir perlengkapan doa untuk Bang Amir. Oh ya, betul. Untuk dapat, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Irfan, silakan. Satu tahun tidak ada diganti gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Sehat selalu. Anak baru balik dari dulu. Baru balik anak. Lah itu. Makanya pakai celana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, monggo apa keluarga sudah menyiapkan di belakang untuk dapat menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari kemarin katanya Ustaz. Monggo Bapak Ibu silakan, ada di belakang. Berat ini dari kemarin ini. Monggo Ustaz. Anak belum. Mana? Belum ke rumah anak, belum tengok di mana. Katanya saya. Saya dapat bilang. Ada di status. Dari mana? Ada. Oh, monggo Ustaz. Awas saya. Iya. Monggo Ustaz, monggo. Tadi mau